Halo Bunda, kembali lagi di channel Rara Bercerita. Tempat di mana cerita punya rasa dan rasa punya makna karena setiap kisah mempunyai banyak pesan. Jadi siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman. Sebelum itu jangan lupa like, share, subscribe. Aku tidak pernah menyangka bahwa pernikahanku yang kujalani dengan penuh cinta akan berakhir dengan penghinaan. 5 tahun yang lalu, aku adalah seorang istri biasa, mencintai suamiku dengan sepenuh hati, dan berusaha menjadi pendamping yang baik. Aku tak meminta banyak, cukup perhatian, kesetiaan, dan kebersamaan. Namun ternyata semua itu tidak cukup baginya. Dulu, saat baru menikah, Wawan, suamiku, adalah pria yang penuh kasih sayang. Dia selalu pulang tepat waktu, mengajakku makan malam bersama, dan membicarakan banyak hal tentang masa depan. Tapi semua berubah perlahan. Aku masih ingat saat pertama kali merasakan perubahan sikapnya. Dia mulai sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Ponselnya yang dulu selalu diletakkan di meja kini selalu dibawa kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Dia semakin jarang menghabiskan waktu bersamaku. Dan setiap kali kutanya, dia hanya menjawab singkat, "Aku capek." Aku mencoba memahami, berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya fase dalam pernikahan kami. Tapi kenyataannya, ada sesuatu yang tidak beres. Aku ingat betul hari di mana aku pertama kali mendengar namanya, Putri. Sebuah pesan masuk ke ponsel Wawan saat dia sedang mandi. Aku tidak pernah punya kebiasaan mengecek ponsel suamiku, tapi kali ini, entah mengapa tanganku bergerak sendiri. "Aku rindu, sayang. Kapan kita bertemu lagi?" Hatiku mencelos. Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Aku tidak ingin langsung menuduh, jadi aku menunggu. Aku menunggu Wawan menjelaskan sendiri. Namun, hingga berhari-hari, dia tetap bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Sampai akhirnya, aku mengumpulkan keberanian untuk bertanya. "Siapa Putri?" Tanyaku dengan suara serendah mungkin, menahan getaran yang hampir membuatku menangis. Sejenak, wajah Wawan menegang. Tapi hanya dalam hitungan detik, ekspresinya berubah menjadi acuh. Dia tidak tampak panik, tidak tampak bersalah. Dia hanya menatapku dingin lalu berkata, "Dia lebih baik darimu." Dadaku sesak, aku tidak menyangka dia akan sekejam ini. "Jadi selama ini, kau selingkuh?" Dia tertawa kecil, sinis. "Buka matamu, Liana. Aku lelah hidup seperti ini. Aku ingin hidup lebih baik. Dan Putri bisa memberikannya." Aku menggigit bibir, menahan air mata yang hampir jatuh. "Apa maksudmu?" "Dia lebih kaya, lebih berkelas, dan lebih mengerti kebutuhanku." Kata-katanya menghujam hatiku seperti belati. Jadi, selama ini aku hanya dianggap sebagai istri yang tidak cukup baik karena aku tidak sekaya wanita itu. Aku yang selama ini setia menemaninya dari nol. Kini begitu mudahnya dibuang hanya karena ada wanita yang lebih kaya. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin mengamuk. Tapi yang keluar dari bibirku hanya satu kalimat lemah. "Aku tidak percaya kau tega melakukan ini padaku." Dia berdiri, menatapku tanpa rasa bersalah. "Percaya atau tidak, itu urusanmu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku akan menceraikanmu." Saat Wawan benar-benar pergi dari rumah, aku merasa seluruh hidupku hancur. Aku menangis berhari-hari, merasa rendah diri, merasa tidak berharga. Semua kenangan yang pernah kami bangun bersama kini terasa seperti kebohongan. Aku tidak tahu bagaimana menjalani hidup tanpa dia. Aku telah mengorbankan banyak hal untuk pernikahan ini. Aku bahkan pernah berhenti bekerja agar bisa lebih fokus mengurus rumah tangga. Dan sekarang, aku ditinggalkan begitu saja tanpa apapun. Aku ingin membencinya. Tapi yang aku rasakan hanya kehampaan. Di saat aku berada di titik terendah, aku menyadari satu hal. Menangisi seseorang yang tidak peduli lagi padaku tidak akan mengubah apapun. Aku harus bangkit. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpanya. Dan dari situlah perjalananku untuk membangun kembali hidupku dimulai. Aku pikir, setelah Wawan meninggalkanku, hidupku akan berakhir. Aku terjebak dalam kesedihan yang tak berkesudahan. Makan tidak enak, tidur pun gelisah. Aku hanya terkurung di dalam kamar,
menangisi nasibku yang seakan dihancurkan dalam sekejap. Tapi dunia tidak peduli dengan air mataku. Hari-hari tetap berjalan, waktu terus bergerak maju, dan aku sadar bahwa aku tidak bisa selamanya terjebak dalam kesedihan ini. Aku harus bangkit. Tidak untuk Wawan, tidak untuk membuktikan apapun pada siapapun, tetapi untuk diriku sendiri. Namun bangkit ternyata lebih sulit daripada yang kubayangkan. Aku tidak memiliki pekerjaan karena selama ini aku mengandalkan Wawan untuk kebutuhan rumah tangga. Setelah bercerai, aku harus keluar dari rumah yang selama ini kutempati. Semua tabungan yang kupunya tidak cukup untuk bertahan lama. Aku sempat mencari pekerjaan, tapi ternyata tidak mudah. Banyak perusahaan menolak karena aku sudah lama tidak bekerja. Aku pun mencoba melamar pekerjaan yang lebih sederhana, bahkan sebagai pelayan di sebuah kafe. Tapi di setiap wawancara, aku merasa harga diriku hancur. Apa ini hidupku sekarang? Aku bertanya pada diri sendiri suatu malam, sambil menatap ke langit-langit kamar kos sempit yang kutinggali. Aku terpuruk, tapi aku tidak mau menyerah. Aku harus menemukan jalan keluar. Di tengah keterpurukan, aku mulai mengingat hal-hal yang dulu kusukai. Salah satunya adalah memasak dan membuat kue. Aku selalu senang bereksperimen di dapur, mencoba resep-resep baru. Lalu muncul ide, bagaimana kalau aku menjual kue buatanku? Awalnya aku ragu. Bagaimana kalau tidak ada yang mau membeli? Bagaimana kalau aku gagal? Tapi aku sudah tidak punya pilihan lain. Aku harus mencoba. Aku meminjam sedikit uang dari seorang teman untuk modal awal. Dengan uang itu, aku membeli bahan-bahan dan mulai membuat kue-kue kecil di dapur kos yang sempit. Aku menjualnya secara online dan menitipkannya ke warung-warung kecil di sekitar tempat tinggalku. Hari pertama hanya ada 2 orang yang membeli, tapi aku tidak menyerah. Hari kedua, aku mulai mempromosikannya lewat media sosial. Seminggu kemudian, pesanan mulai berdatangan. Meski masih sedikit, aku terus belajar, memperbaiki resepku, dan meningkatkan kualitas produknya. Beberapa bulan kemudian, bisnis kecilku mulai berkembang. Aku sudah memiliki pelanggan tetap. Orang-orang menyukai kue buatanku dan mulai merekomendasikannya kepada teman-teman mereka. Aku tidak lagi hanya menitipkan kue di warung, tetapi mulai menerima pesanan untuk acara-acara kecil. Bahkan, seorang pelanggan menyarankan agar aku membuka toko sendiri. Dengan sisa tabungan yang kupunya dan keuntungan yang mulai stabil, aku memberanikan diri menyewa tempat kecil untuk membuka toko kue pertamaku. Aku menamai toko itu Liana's Bakehouse, sebagai pengingat bahwa inilah awal baru dalam hidupku. Dalam setahun, bisnis ini berkembang pesat. Aku mulai memiliki karyawan, dan kueku mulai dikenal di berbagai tempat. Bahkan, beberapa restoran dan kafe mulai bekerja sama denganku untuk memasok kue mereka. Aku tidak lagi tinggal di kamar kos kecil. Aku membeli apartemen sederhana, cukup nyaman untuk kutinggali sendiri. Hidupku telah berubah drastis, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku benar-benar bahagia. Suatu hari, aku berdiri di depan kaca besar di tokoku, melihat pantulan diriku sendiri. Wanita yang kulihat di sana bukan lagi wanita lemah yang dulu menangisi suaminya yang meninggalkannya. Kini aku lebih kuat, aku lebih mandiri. Aku bukan lagi istri yang dulu dianggap tidak cukup baik. Dan yang paling penting, aku tidak lagi peduli pada Wawan. Atau setidaknya itulah yang kupikirkan. Sampai suatu hari, aku bertemu dengannya lagi. Hidupku sudah jauh berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Aku kini adalah seorang pemilik bisnis yang sukses. Liana's Bakehouse tidak hanya berkembang pesat, tetapi juga mulai dikenal luas. Aku sering menerima undangan dari berbagai acara untuk berbagi kisah inspiratif tentang bagaimana aku bangkit dari keterpurukan. Aku sudah benar-benar meninggalkan masa laluku. Atau setidaknya, itulah yang kupikirkan, sampai suatu hari aku bertemu dengannya lagi. Hari itu, aku sedang menghadiri sebuah acara pertemuan bisnis di sebuah hotel bintang 5. Aku diundang untuk menjadi salah satu panelis yang berbicara tentang bagaimana seorang wanita bisa membangun bisnis dari nol. Setelah acara selesai, aku berjalan menuju kafe di dalam hotel untuk menikmati secangkir kopi. Namun, saat aku hendak duduk di salah satu meja dekat jendela, mataku menangkap sosok yang dulu begitu kukenal, Wawan. Dia duduk di sudut ruangan bersama seorang wanita.
dan aku langsung mengenali siapa wanita itu. Putri. Ada sesuatu yang berbeda dari mereka. Wawan yang dulu selalu tampil rapi dan percaya diri, kini terlihat kusut dan gelisah. Sementara Putri, yang dulu selalu tampak angkuh, kini duduk dengan wajah cemberut. Sesekali melipat tangan di dada seperti sedang kesal. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dari ekspresi mereka, jelas ada sesuatu yang tidak beres. Aku hendak pergi, enggan membuang waktuku untuk memikirkan mereka lagi. Tapi sebelum aku sempat berbalik, tiba-tiba suara seseorang memanggilku. "Liana?" Aku menoleh. Wawan sedang menatapku dengan wajah terkejut. Matanya membesar seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aku tetap berdiri di tempat, menatapnya dengan ekspresi tenang. Tidak ada lagi rasa sakit di hatiku. Yang ada hanya perasaan bahwa aku sudah jauh melangkah dari masa lalu ini. Aku bisa melihat bagaimana mata Wawan menelusuri penampilanku. Dulu, aku hanyalah wanita biasa yang sering mengenakan pakaian sederhana. Kini, aku berdiri di hadapannya dengan gaun elegan, riasan yang sempurna, dan aura percaya diri yang tidak lagi rapuh. "Liana," ulangnya pelan, kali ini dengan nada berbeda. Seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Aku hanya mengangguk kecil. "Apa kabar, Wawan?" tanyaku. Seolah pertemuan ini bukanlah hal besar bagiku. Dia terlihat sedikit gelagapan, sementara Putri hanya menatapku dengan tatapan sinis. "Kau berubah," kata Wawan akhirnya. Aku tersenyum tipis. Tentu saja, waktu terus berjalan kan? Aku bisa melihat bagaimana Putri mulai tidak nyaman dengan percakapan ini. Dia meraih lengan Wawan dan berkata ketus, "Kita pergi saja." Tapi Wawan tetap diam, matanya masih terkunci padaku. Seolah dia masih berusaha memproses kenyataan bahwa aku, wanita yang dulu dia tinggalkan, kini berdiri di hadapannya dengan status yang jauh lebih tinggi darinya. Aku tidak peduli dengan apa yang ada di pikirannya. Bagiku, pertemuan ini hanya membuktikan satu hal, bahwa aku telah menang. Aku berhasil keluar dari keterpurukan, sementara dia, entah kenapa, terlihat seperti pria yang menyesali keputusannya. Aku hendak melangkah pergi, tapi tiba-tiba Wawan berbicara lagi. "Kau bekerja di sini?" tanyanya ragu. Aku tertawa kecil. "Tidak, aku hanya menghadiri acara bisnis." Dia mengernyit. "Acara bisnis?" Aku mengangguk santai. "Aku sekarang pemilik Liana's Backhouse." Aku melihat bagaimana ekspresi Wawan langsung berubah. Matanya melebar, rahangnya mengencang, dan aku bisa melihat bagaimana dia menelan ludah dengan sulit. Sementara Putri, yang sejak tadi hanya diam, langsung memicingkan mata. "Liana's Backhouse? Yang sering masuk media itu?" tanyanya, kali ini dengan nada curiga. Aku tersenyum, lalu mengangguk. "Ya." Aku bisa melihat bagaimana Wawan semakin terkejut. Dia tampak seperti pria yang baru saja menyadari bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. "Jadi, kau sekarang kaya?" tanyanya dengan suara pelan. Aku hanya tersenyum tipis. Aku tidak pernah menghitungnya. Yang jelas, aku bahagia dengan hidupku sekarang. Dan dengan itu, aku pun melangkah pergi, meninggalkan mereka dalam keterkejutan. Namun, aku tidak tahu bahwa pertemuan ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku pikir pertemuan tak terduga dengan Wawan dan Putri di kafe hotel itu adalah akhir dari segalanya. Aku sudah puas melihat ekspresi terkejut dan penuh penyesalan di wajah mereka. Namun, hidup ternyata masih punya kejutan lain. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, sesuatu terjadi yang membuatku sadar bahwa karma benar-benar bekerja dengan caranya sendiri. Hari itu, aku sedang duduk di kantorku yang nyaman di lantai 2 Liana's Backhouse. Dari jendela kaca besar, aku bisa melihat para pelanggan yang antre untuk membeli kue-kue buatanku. Itu adalah pemandangan yang selalu membuatku bersyukur. Tiba-tiba, seorang karyawan mengetuk pintu. "Bu Liana, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda." Aku menoleh, sedikit heran. "Siapa?" Karyawan itu tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Dia bilang namanya Wawan." Aku terdiam. Sejujurnya, aku tidak menyangka dia akan datang. Tapi aku juga tidak terkejut.
Setelah melihat ekspresinya di kafe waktu itu, aku tahu dia pasti akan mencoba mendekat lagi. Aku tersenyum tipis. Suruh dia masuk. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Dan di sanalah dia. Wawan, pria yang dulu meninggalkanku demi wanita lain, kini berdiri di depanku dengan wajah penuh rasa bersalah. Aku memperhatikannya dengan tenang. Dia tidak lagi terlihat seperti pria percaya diri yang dulu dengan sombongnya mencampakkanku. Kini ada kelelahan di wajahnya. Pakaian yang dikenakannya tidak semewah dulu. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi dan menyilangkan tangan. "Apa yang membawamu kemari, Wawan?" tanyaku, berusaha terdengar biasa saja. Dia menarik napas dalam lalu berkata, "Liana, kita bisa bicara?" Aku mengangkat alis. Aku rasa kita tidak punya hal yang perlu dibicarakan lagi. Dia menatapku lalu menggeleng pelan. Aku ingin minta maaf. Aku tertawa kecil. "Minta maaf? Untuk apa?" Dia tampak gelisah. "Untuk semuanya, untuk cara aku memperlakukanmu dulu, untuk meninggalkanmu demi Putri." "Aku bodoh, Liana." Aku tersenyum tipis. "Ya, kau memang bodoh." Dia menunduk seakan semakin terhimpit oleh kata-kataku. "Aku menyesal, Liana. Aku menyesal telah menyia-nyiakanmu. Aku bisa melihat bahwa dia benar-benar hancur. Tapi aku ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kehidupan pernikahanmu dengan Putri?" Tanyaku, berpura-pura peduli. Wajahnya langsung berubah. Aku bisa melihat bagaimana rahangnya mengencang dan matanya penuh dengan kemarahan yang terpendam. "Pernikahanku dengan Putri hancur," katanya lirih. Aku menahan senyum. "Oh," dia mengangguk. "Setelah aku menikahinya, dia tidak seperti yang kubayangkan. Dia egois, matre, dan hanya peduli pada uang. Semua yang dia inginkan hanya kemewahan. Tapi dia tidak pernah peduli padaku sebagai suaminya." Aku berpura-pura memasang ekspresi prihatin. "Benarkah?" "Ya," lanjutnya. "Aku kehilangan banyak hal, Liana. Bisnisku hancur karena aku terlalu sibuk mengurus keinginannya. Kami bertengkar setiap hari. Uang tabungan kami habis karena gaya hidupnya yang boros. Dan akhirnya, dia meninggalkanku." Aku hampir tertawa mendengarnya. Jadi begini rasanya melihat karma bekerja. Aku bersandar ke meja, menatapnya dengan tenang. "Jadi, kau kesini untuk apa?" "Memintaku menerimamu kembali." Dia terdiam, seakan malu untuk mengakui niatnya. Tapi aku sudah tahu jawabannya. Aku sadar. "Kau adalah wanita terbaik yang pernah ada di hidupku, Liana," katanya akhirnya. "Aku bodoh telah meninggalkanmu. Tapi aku ingin menebus kesalahanku. Aku ingin kita kembali bersama." Aku menatapnya lama, lalu berdiri dari kursi. Dengan langkah pelan, aku berjalan mendekatinya. Aku bisa melihat harapan di matanya, seakan dia berpikir bahwa aku akan menerima tangannya kembali. Aku tersenyum. Lalu aku menepuk bahunya pelan dan berkata, "Maaf, Wawan, aku tidak menerima barang bekas." Wajahnya langsung berubah. Harapan yang tadi ada di matanya langsung menghilang, digantikan oleh ekspresi terluka dan tak percaya. "Tapi Liana," aku menggeleng. "Aku sudah bahagia sekarang. Aku tidak butuh pria yang dulu mencampakkanku hanya karena aku tidak cukup kaya untuknya. Aku tidak perlu seseorang yang hanya kembali saat aku sudah sukses." Aku mundur selangkah, memberikan jarak di antara kami. "Kau memilih meninggalkanku dulu, dan aku memilih untuk tidak pernah membiarkanmu masuk lagi ke dalam hidupku." Wawan terdiam. Aku bisa melihat tangannya mengepal, tapi dia tahu dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan pergi. Aku menatap punggungnya yang menjauh, lalu menghela napas lega. Ini adalah kemenangan terbesarku. Bukan hanya karena aku sudah sukses, tetapi karena aku tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Aku sudah menang, dan ini adalah balas dendam yang paling manis. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Nantikan kisah-kisah berikutnya tetap di channel Rara Bercerita. Terima kasih.